saya Yanto Hermanto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Desain Informasi Pemodelan dan Informasi Bangunan Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak 11 DP 2. Ya. Gimana kabarnya? Tapi mungkin udah rada kelelahan ya, karena tadi dari pagi-pagi mungkin kita belajar banyak, mungkin pelajarannya lumayan sulit-sulit. Selanjutnya bagaimana kalau seandainya sedang pembelajaran, nanti kan kita pakai handphone ya, tapi tolong saya lakukan dulu suaranya. Kemudian kalau bisa, kalau seandainya masih ada sampah di meja kerja, kita bersihkan dulu ya. Jadi supaya pembelajarannya ini lebih terlihat lebih enak dan sesuai. Sudah? Tidak ada? Oke, berarti sampah sudah aman, handphone sudah di silent. Nah, karena kalian ini sekarang sudah mulai jenuh, sudah mulai terlihat tidak fokus, saya akan mencoba menjadikan kita sedikit menjadi fokus kita, ya. Coba dengarkan. Ketika saya mengatakan angka 1, kalian tangan 2 kali. Ketika saya katakan angka 2, kalian tangan 3 kali. Ketika saya katakan angka 3, kalian tangan. Ulangi lagi. 1, 3. Ulangi. 3, 2, 1, 3. Oke, terima kasih. Itu hanya intermezzo saja ya buat kita. Ini sedikit permainan untuk sehingga kita bisa sedikit lebih fokus lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa sebelum pembelajaran saya pimpin dimulai. Selesai. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Saya absen dulu. Masuk semua? Siapa? Abdullah. Kenapa Abdullah? Tidak ada tangan. Ada lagi? Nanda. Kenapa? Tidak ada. Uluzin terus? Zris. Sakit? Sudah? Rafi? Sakit? Sudah? Sakit? Sudah? Kita 33 orang? Ya, yang tidak sekolah 5 orang. Berarti yang sekolah adalah 27. Sisanya yang masih di luar. Nah, setelah setelah saya mengabsen, jadi yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh ya. Kemudian yang saya atau kita harapkan supaya kalau ada perjalanan atau kepentingan supaya dilancarkan. Nah, selain dua adalah siswa atau kalian ini bisa menghitung volume satu kali dengan baik. Jadi dengan baik. Jadi yang pertama bisa menentukan volume dengan baik, dan yang kedua adalah bisa menghitung volume kompresi batu kali dengan baik. Kemudian saya tanya, ada yang tahu nggak kira-kira fondasi itu apa? Silakan dikirim. Sudah segini? Ini berapa?
Gimana? 4. Ini sisa kan ada kerja lipat. Masuk ke yang lipat. Yang 4. Sudah semua ada di kelompoknya masing-masing. Ini sudah bisa diisi. Yang lapisan paling bawah itu kita masukkan yang namanya pasir purut. Ketebalannya bermacam-macam. Jadi tergantung kondisi tangan tempat kita ada. Apakah tangannya bagaimana seperti apa. Nah, ini pasir purut. Jadi sebenarnya lebar pasir purut itu sama dengan lebar bagian kanan. Ya, saya ulangi lagi, berarti lebar pasir purut itu sama dengan lebar bagian kanan. Kemudian ada lagi ketebalan, kan? Ketebalan pasir purut. Ketebalan pasir purut itu misalkan segimana, tebalnya segimana. Nah, berarti kalian bisa mencari luas penampangnya. Pasir purut itu kan biasanya berbentuk persegi panjang. Berarti kalau luas penampangnya kalian tinggal kalikan saja lebarnya dikali tingginya. Berarti itu adalah luas penampang. Kemudian dilanjut ke samping ya setelahnya. Nah, ini. Itu biasanya ada samping dulu ya. Sampingnya apa? Batu kosong. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Samping untuk apa? Perhatikan. Jadi setelah pasir purut disebar atau dipasang gitu, maka di atasnya itu ada unstamping atau batu kosong. Ketebalan pasir purut ada yang 25, ada yang 10, ada yang 15, jadi tergantung. Ini juga sama. Unstamping ada yang ketebalannya 10, 15, 20, jadi tergantung keperluan kita itu apa. Dilanjut, nah ini pondasi, ini batu kalinya. Batu kali itu pasti materialnya adalah batu kali, batu yang dibelah-belah ya. Nah, aslinya seperti ini. Jadi sebetulnya pada kemudian ini, nah ini saya coba gambarkan dalam sebuah gambar 2 dimensi. Ini misalkan lebar bawahnya, lebar bawah apa? Dulu. Kemudian sama kan lebarnya dengan lebar bawah samping sama kan? Sama. Kemudian dengan lebar itu batu kali sama juga kan? Berarti sama ya. Jadi dari yang mana, kemudian lebarnya, kemudian pasir purut, samping, kemudian satu lagi batu kali itu sama. Yang membedakan biasanya apa? Tinggi. Kalau untuk yang samping pasir purut. Nah ini yang disebut dengan pasir purut. Ini tingginya segini. Kalau di sini 5 ya, pasti tergantung. Ini tingginya. Kemudian ini samping tingginya. Jadi untuk kalau kalian mencari luas permukaan, nanti soalnya ada luas permukaan samping. Kalian tinggal kalikan ini lebarnya berapa, kali tinggi sampingnya. Kalau mencari luas permukaan untuk atau penampang untuk pasir purut, berarti itu luasnya. Luas apa namanya? Lebarnya ini tingginya. Itu akan dapatkan luas. Yang berbeda itu adalah batu kali karena berbentuk trapesium yang saya tadi katakan, ada lebar atas, ada lebar bawah. Jadi ketika tanah sudah digali, ketika tanah sudah diisi dengan suatu fondasi batu kali, maka ada beberapa bagian tanah yang harus kita tutup lagi. Nah, di beberapa referensi ada yang mengatakan itu dua. Ya.
Ini ya? Lebih? Silakan kalian kalau mau baca-baca dulu silakan baca-baca. Kemudian di sana ada beberapa bagian yang harus kalian isi, ya. Ada sebuah tabel, ada titik-titik angka-angka yang sudah saya jelaskan barusan karena tidak ada pertanyaan. Nah, saya kan sudah siap sisipin dalam bentuk Excel ya. Coba angka-angka itu masukkan ke dalam bentuk Excel yang sudah saya itu. Kemudian nanti ada misalkan A, B, C, D, nanti secara otomatis itu ada hasilnya langsung. Ukuran 2 kali 2 meter. Jadi 2 kali 2 meter. Ya, itunya. Berarti panjangnya kira-kira berapa? Panjang fondasi berapa? Atau udah lihat? Kalau 2 kali 2 meter. Ulangi. Kalau saya mau bikin sebuah pos jaga ukuran 2 kali 2 meter, berarti panjang total fondasi sama dengan panjang fondasi, sama dengan panjang samping, panjang batu kali, itu angkanya sama. Itu untuk panjang. Tidak ada pertanyaan? Dikasih waktu dari sekarang 25 menit. Silakan. Iya, 8,5. Ya udah beres.
Mungkin karena waktunya di sini hanya ya mungkin ada 3 kelompok ya. Semua ini kan 5. Jadi satu kelompok membahas tentang nomor 1. Nomor 1 itu satu kelompok. Kemudian yang kelompok selanjutnya adalah 2, 3 dan yang ini yang oke. Kelompok yang pertama nomor 1, 2. Siapa yang mau tampil? Membahas nomor 1 dan 2. Silakan menurut pemahaman kalian. Nomor 1 dan 2. Saya atau masih malu-malu? Yo, kelompok ini saja. 1 dan 2, ya. Silakan. Dia tanya. Ada yang berbeda hasilnya dengan kelompok yang lain atau sama atau mau menanggapi silakan. Silakan. Jadi dari mana kita mendapatkan panjang fondasi? Soalnya tadi dia jelaskan. Panjang fondasi kita ketahui dari denah ini, yaitu kan 200. Jadi kita kalikan luasnya 2 meter ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Baik, terima kasih.
Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup? Cukup. Yang plus kelompok selanjutnya mungkin dari dua, nomornya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari HPD kami yang akan dijelaskan oleh Akila. Dari gambar pertama ada tentang perhitungan galian tanah. Buat penampang galian tanah sama dengan kedalaman galian dikali lebar fondasi. Kedalaman galian yang telah kelompok kita ketahui 0,85 dikali lebar fondasinya 0,6 sama dengan 0,51 meter persegi. Selanjutnya volume galian tanah sama dengan luas penampang galian tanah dikali panjang fondasi. Luas penampang galian tanah yaitu 0,51 dikali panjang fondasi 8 sama dengan 4,08 meter kubik. Untuk nomor 2, perhitungan pasir uruk. Luas penampang pasir uruk sama dengan ketebalan pasir uruk dikali lebar fondasi, yaitu 0,05 dikali 0,6 sama dengan 0,03 meter persegi. Selanjutnya, volume pasir uruk sama dengan luas penampang pasir uruk dikali panjang fondasi, yaitu 0,03 dikali 8 sama dengan 0,24 meter kubik. Linknya yang tadi sudah ada kan? Lihat yang summary. Link. Dikasih waktu 10 menit. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Waktunya 10 menit kan? Sudah? KTP 75. Sedikit merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita itu sudah belajar tentang fondasi batu kali, walaupun fondasi itu banyak kan. Ada fondasi yang panjang, ada fondasi batu kali. Itu fondasi pada umumnya berubah kan, dan kalau fondasi batu kali itu termasuk yang mana? Yang dasar di rumah yang semua juga bisa. Nah, kita refleksi. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita menentukan volume misalkan untuk galian tanah, bagaimana mencari volume untuk pasir uruk, bagaimana kita sudah mempelajari bagaimana mencari volume untuk batu kalinya, kemudian anis tampingnya, kemudian luas permukaannya atau luas penampangnya itu tergantung bentuknya seperti apa. Memang ada sedikit ya aroma matematika di sini karena memang urusannya dengan mencari luas, mencari volume. Nah, saya akan sedikit memotivasi buat kalian ya. Kenapa kita harus belajar misalkan terkait dengan fondasi batu kali? Nah, ini dikaitkan dengan program keahlian kalian desain pemodelan informasi bangunan. Jadi memang ini adalah suatu program yang sangat menjanjikan kalau menurut saya ke depannya beberapa tahun, 10 tahun ke depan. Karena negara kita itu masih tetap dalam pembangunan strategis jadi bangun kantor, bangun jembatan, kemudian bangun jalan. Karena DPIP itu tidak lepas dari yang namanya produksi bangunan. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, belajar kalian tetap semangat ya, raih
masa depan setinggi langit, buat masa depan kalian itu secerah matahari. Gitu. Mungkin pembelajaran kali ini sudah selesai. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dinding, ya, volume dinding. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing saya, memberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa menyelesaikan video ini. Kemudian kepada pihak keluarga, anak, istri, pandai tauladan dan saudara-saudara saya yang telah mendukung saya. Tidak lupa juga kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Bambang Repantoro, Master Teknik, dan Ibu Anasri Wahyuni SPD MT yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada saya sehingga saya bisa membuat laporan dan video seperti ini. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa PPG 2023 dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Desain Informasi, Pemodelan dan Informasi Bangunan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan teman-teman. Kemudian rekan-rekan sejawat saya di sekolah SMK Muhammadiyah Majalaya dan SMK Negeri 7 Baleendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.